Oke, di video kali ini kita akan membahas strategi TOEFL structure yang ke-24, yaitu use parallel structure with coordinate conjunction. Oke, pertama-tama di sini poinnya kita akan ngomongin tentang parallel structure. Kalau misalkan kita bicara tentang parallel structure, itu nantinya ada kesamaan. Artinya, ya, kalau misalkan noun, nanti kita harus samakan dia dengan noun. Kalau adjective, dia harus sama dengan adjective juga. Dan kemudian kalau misalkan dia berbentuk klausa, harus sama dengan klausa juga nanti. Nah, itu dihubungkan dengan coordinate conjunction. Kalau misalkan kalian belum kebayang, nggak apa-apa, karena kita akan belajar pelan-pelan di sini. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan coordinate conjunction. Coordinate conjunction itu ada 3. Yang pertama apa? Ada and, kemudian ada but, ya, dan or. Udah 3 ini coordinate conjunction. Nantinya dalam pembelajaran kita akan menggunakan kata-kata and, but, kemudian or ini untuk memparalelkan. Artinya kalau misalkan sebelum and itu adalah noun, setelah and itu harus noun. Kalau sebelum but adalah adjective, maka setelah but harus adjective juga. Dan begitu seterusnya. Oke, di sini aku akan memberikan beberapa contoh ya, supaya kita lebih memahami tentang strategi kali ini. Misalkan aku punya kalimat seperti ini. Ya. I need to talk. Ya. I need to talk. Aku mau kalian memperhatikan coordinate conjunction-nya and, but, kemudian or. I need to talk to the manager. To the manager. Or. Oke, di sini aku ingin kasih tinta yang berbeda. Or. Selanjutnya, the assistant manager. Oke. Nah, ini adalah kalimatnya untuk contoh kita yang pertama. I need to talk to the manager or the assistant manager. Kita fokus ke parallel structure-nya, berarti ada yang disamakan. Di sini kita melihat ada conjunction or, di mana ini masuk ke dalam salah satu dari ketiga ini, and, but, or. Dia menggunakan or di sini. Di sini yang dia paralelkan atau yang dia samakan adalah noun. Apa? The manager, kemudian the assistant manager. Mereka ini adalah sama-sama noun. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Oke, kalau sebelum or, tepat sebelum or itu adalah noun. Kemudian setelah or itu harus noun juga. Oke, paham ya kira-kira? Contoh lagi nih, misalkan aku punya kalimat yang kedua. Contoh kalimat yang kedua. She is not a teacher. She is not a teacher. Kemudian but, nah dia menggunakan but di sini. Seperti biasa aku akan memberikan tinta yang berbeda. But a lawyer. A lawyer. Kita lihat apa yang dia paralelkan di sini. Mungkin kalian udah bisa jawab adalah noun. Yang mana? A teacher, kemudian a lawyer. Mereka sama-sama noun, kemudian diparalelkan dengan noun juga. Jadi nggak boleh kalau misalkan tepat sebelum but, misalkan noun. Setelah but, itu adjective nggak boleh. Ataupun misalkan verb nggak boleh. Dia harus balance. Kalau sebelum but, ya, antara ketiga ini, and, but, or. Kalau sebelum antara mereka bertiga misalkan adalah verb misalnya, maka setelahnya juga harus verb kayak gitu. Oke. Contoh lagi. Kalau misalkan dia menghubungkan verb misalnya ya. Contoh yang berbeda. Untuk contoh yang ketiga. He only eats misalnya. He only eats. Nah, kemudian dia menggunakan conjunction and sleeps. Perhatikan dengan tinta merah di sini. Sleeps when he
takes a vacation. Nah, kita lihat yang fokus kita adalah di sini adalah N karena dia adalah salah satu dari coordinate conjunction. Tepat sebelum N, ya ini adalah verb, ya dong, ya kan? Ini adalah verbnya, verb dari kalimat utamanya, he only eats. Kemudian setelah N, dia pasangkan lagi dengan verb lagi, gitu. Jadi kalau misalkan di kiri tepat sebelum N ada verb, setelah N juga harus verb. Dan mereka harus paralel. Artinya apa? Ketika di sini menggunakan S, ya, it's, ya, akhirannya itu menggunakan S, berarti dia adalah verb, ya, yang bersifat tunggal. Maka setelah N itu wajib verb yang bersifat tunggal juga. Sleeps, makanya dia menggunakan S di sini. Kita bisa lihat. Kenapa kayak gitu, Dis? Nggak boleh kita tuh memasangkan misalkan eaten dengan eaten and sleeps. Nggak boleh. Karena misalkan satu verb kedua, satu lagi verb pertama, nggak boleh. Dia tuh harus paralel. Makanya kita belajar tentang parallel structure di sini dengan coordinate conjunction. Oke ya. Contoh lagi nih, misalkan aku ingin menghubungkan adjektif dengan adjektif. Tadi kan kita udah ngomongin noun sama noun, verb sama verb udah. Contoh lagi, ya. My boss, misalnya. My boss is sincere, ya, sincere and nice. Oke, di sini ya aku akan melingkari mana conjunctionnya adalah and. Yang dia hubungkan adalah sincere dan nice. Sincere ini adalah adjective, kemudian nice adalah adjective juga. Oke, aku harap kalian paham di sini. Begitu juga jika kita ngomongin tentang klausa. Misalkan kita menghubungkan antar klausa. Contoh, di sini aku punya kalimat lagi yang menghubungkan antar klausa dengan coordinate conjunction. Misalkan they are, contohnya ya, they are not interested in, oke, di sini dia masuk noun clause-nya, in what you say, kemudian aku akan memberikan tinta yang berbeda di sini, or, kita lanjut ke bawah aja, or what you do. Ingat bahwa yang kita fokuskan adalah ya tentang coordinate conjunction-nya. Berarti apa yang ada di setelah or dan apa yang ada di sebelum or itu menjadi konsen kita di sini di strategi kali ini. Sebelum or itu what you say. What you say adalah klausa. Oke. Nah, setelah or ini juga klausa. Dan perhatikan bahwa kalau di sini menggunakan what, di sini juga what. Kemudian dari penggunaan verbnya, mereka sama-sama menggunakan verb pertama, say dengan do. Oke, jadi disinilah pentingnya pembelajaran kali ini kita harus bisa memparalelkan ya apa yang ada sebelum dan sesudah coordinate conjunction. Akhirnya dari template-template contoh yang kita punya, aku bisa merumuskan kalau misalkan kita ketemu dengan paralel ya structure yang berhubungan dengan coordinate conjunction, apa-apa aja coordinate conjunction itu ada and, and, but, kemudian or. Pastikan bahwa kita akan mempunyai same structure. Nah, same structure sebelum ketiga conjunction ini dan setelah ketiga conjunction ini juga same structure. Aku mau kalian mengingat ini dengan sekuat tenaga karena ini akan sering kita jumpai di tes TOEFL terutama di bagian written expression. Ya pasti ada tuh tentang ya parallel structure. Oke. Yang harus kalian ingat kalau ada and, but, or ya pastikan bahwa sebelum dan sesudahnya
dia itu harus paralel, harus sama. Kalau misalkan sebelumnya itu noun, maka setelahnya noun, adjective, sebelumnya adjective dan sesudahnya juga harus adjective, dan begitu seterusnya. Oke, seperti biasa, di sini aku punya 10 contoh soal. Ini adalah 5 yang pertama. Kalian bisa pause dulu videonya. Berdasarkan apa yang telah aku jelaskan sebelumnya, coba kalian jawab dulu soal ini. Kalau sudah, kita bahas sama-sama. Number 1, she had jobs as a typist, a housekeeper, and in a restaurant. Oke, aku mau kalian recognize subjek dan verbnya seperti biasa. Kemudian aku mau kalian menandai juga mana yang menjadi coordinate conjunctionnya dan yang diparalelkan itu apa. Baru nanti tentukan kalimat ini benar atau salah. Oke. Seperti biasa, aku mau garis bawah dulu nih mana subjeknya. She adalah subjek dan had adalah verbnya. Oke. Kita udah ketemu subjek verb utamanya. Sekarang mana yang dia paralelkan? Berarti kita harus fokus ke mana koordinat conjunctionnya. Cari dulu mana koordinat conjunctionnya. And. Oke, kita ketemu and di sini. Apa yang ada setelah N? Oke, setelah N ini in a restaurant. Oke, berarti dia menunjukkan keterangan tempat di situ ya, di restoran. Dan apa yang ada di sebelum N itu a housekeeper. Kalau kita lihat lagi ke belakangnya, a typist. Nah, ini merupakan tidak paralel. Kenapa? Kalau yang sebelum N, ini menunjukkan noun yang lebih ke jenis pekerjaan. Di sini kan artinya she held jobs, ya, sebagai apa? A typist, a housekeeper. Harusnya in a restaurant ini itu bukanlah kata yang tepat untuk setelah N. Kenapa? Mereka nggak balance. Di sebelah kiri, ini tuh dia ngomongin tentang pekerjaan apa. Sedangkan kalau di setelah N, ini malah ngomongin tempat. Jadi nggak make sense. Makanya karena ada perbaikan, ini tuh incorrect. Kalian nggak masalah mau diganti apa, tapi karena kita di sini sifatnya belajar, ya. In a restaurant, aku akan ganti dengan a server. Jadi dia ke ya a server misalnya. Oke, jadi udah balance, udah paralel, a typist, a housekeeper, and a server. Kalau misalkan kayak gitu benar, masalah kan enggak ya, jadi incorrect. Kira-kira kebayang ya bagaimana cara kita menjawab soal di strategi kali ini. Number 2, the report you are looking for could be in the file or on the desk. Kita lihat mana subject verbnya, tandai aja mana subject verbnya. The report. Oke. Ini sepertinya akan menjadi subjek utamanya dan yang menjadi verb utamanya adalah could be. Karena you are looking for, ya ini adalah apa? Klausa. Lebih tepatnya apa? Adjective clause yang menjelaskan the report. Oke, itu untuk intermezzo aja. Kita fokuskan di sini mana koordinat konektornya. Or, yes. Berarti or ini adalah salah satu dari ya koordinat conjunction. Sebelum or itu adalah the file, noun. Setelah or, the desk, noun. Sama kan? Mereka udah paralel. Makanya nomor 2 ini adalah correct. Oke ya, sip. Number 3, she works very hard but usually gets below average grades. Kita lihat subject verbnya. She adalah subjeknya dan works adalah verbnya. Very hard, but kita fokus ke but berarti di sini karena dia merupakan koordinat conjunction. Kedepan dari but adalah usually gets below average grades. Ya, itu setelah but. Sedangkan sebelum but itu adalah works very hard. Nah, kira-kira nomor 3 nih menurut kalian correct or incorrect? Notice bahwa bisa nggak kalian menandai yang menjadi poin yang dia paralelkan
adalah gets dengan works. Jadi di sebelah kiri but itu adalah works, verb yang bersifat tunggal, dan setelah but adalah gets. Gets itu juga verb yang bersifat tunggal, dan dia adalah yang paling penting present. Karena mereka udah sama, verb, dan konteks waktunya juga sama, dan kemudian mereka sama-sama tunggal, makanya dia correct di sini. Tidak ada perbaikan, ya. Karena udah memparalelkan hal yang benar. Nah, di sini skill yang cukup penting menurut aku adalah bagaimana kita tuh recognize, ya, apa yang diparalelkan. Mungkin kalian akan berpikir yang diparalelkan adalah hard dan usually. Menurut aku, yang paling penting, kalau dia tidak memparalelkan noun, kalau enggak adjective, kalau enggak verb, kemudian klausa, keempat itu. Kalian analisa apa yang dia paralelkan. Tapi berdasarkan apa? Berdasarkan apakah dia noun, adjective, verbs, ataupun klausa. Jadi keempat poin penting itu yang harus kalian lihat untuk tahu mana yang diparalelkan. Gitu ya. Number 4. The speaker introduced himself, told several interesting anecdotes, and finishing with an emotional play. Kita lihat apa yang dia paralelkan di sini. The speaker, ini adalah subjeknya, introduced himself, kemudian tiba-tiba dia kasih koma, told several interesting anecdotes, ini verb lagi. Kemudian di sini ada finishing. Oke. Kita akan fokus ke N, karena ini adalah pembelajaran kita, N. Apa yang dia paralelkan dalam soal ini? Nomor 4 ini apa yang dia paralelkan? Kalau aku bilang, yang dia paralelkan adalah verb. Introduced, pakai ed. Kemudian told, ini adalah ya verb lagi. Kemudian di sini finishing. Bau-baunya seperti verb nih. Apakah kalimat ini udah benar atau salah? Kalau aku bilang ini incorrect. Kenapa? Kalau dia memparalelkan verb, which is true, karena di sini dia kasih koma, setiap verbnya tuh dia kasih koma, berarti dia akan memparalelkan verb di sini. Introduce, ya apa kesamaannya nih? Introduce ini adalah verb kedua, told adalah verb kedua, sedangkan ini tuh adalah verb, tapi verb ing. Jadi ini udah salah, gitu. Verb 2, verb 2, verb 2, terus verb ing. Jadi nggak balance. Intinya adalah, kalau misalkan dia memparalelkan verb, kita harus cek verbnya tuh sama nggak bentuknya. Artinya bentuknya tuh apakah dia ya verb 1, verb 2, atau verb ing harus sama. Harus sejalan gitu, harus paralel. Nggak bisa verb 2 kemudian diparalelkan dengan verb ing, walaupun sama-sama verb, tapi nggak boleh gitu ya. Nah, jadi di sini incorrect. Harusnya finishing aku ganti dengan apa? Finished pakai ed. Ya dong. Supaya dia menjadi apa? Supaya dia menjadi verb kedua. Oke ya. Paham ya? Kita ke soal nomor 5 ya. Number 5, you should know when the program starts and how many units you must complete. Oke. Sepertinya dia di sini akan memparalelkan klausa. Tapi kita lihat dulu. You should know, ini subjek dan ini adalah verbnya. Klausanya itu mulai dari when. When the program starts and how many units. Oke. Berarti kita akan notice dulu coordinate conjunctionnya, which is N. Ya dong. Nah, apa yang kira-kira dia paralelkan di soal nomor 5 ini? Fokus aja mana coordinate conjunctionnya. Oke, N. Kira-kira apa yang dia paralelkan? Kita lihat, setelah N itu ada how many units. Oke, kemudian ya, sebelum N itu ada the program starts. Ya, berarti intinya apa? Apa yang dia paralelkan di sini? Kalau kita mengacu ke sebelum N, nah kalau kita mengacu ke sebelum N, di sini aku menemukan ada konektor, ada subjek, ada verb. Ya. Setelah N, di sini aku menemukan ada subjek, ya. Konektornya mana? How. Oke, ini adalah konektornya, konektor, subjek, dan di sini adalah verbnya. Berarti dia di sini
memparalelkan apa? Memparalelkan klausa. Karena dia memparalelkan antar klausa CSV kemudian N, CSV lagi, maka kalimat nomor 5 ini udah correct. Mungkin kalian akan terkecoh dengan many units, ya. Tapi kalau kalian lihat lagi di sini udah bener. How adalah konektornya, you, ya, how many units you di sini adalah subjeknya, kemudian must complete, must adalah verbnya. Jadi dia udah bener nih, ya nomor 5 kayak gitu. Kita ke 5 soal berikutnya. Nah, seperti biasa kalian bisa pause lagi videonya. Kalau sudah kita jawab. Number 6. The term paper he wrote was rather short but very impressive. Kita lihat, mana subjek verbnya? The term paper. Oke, ini adalah subjeknya. Karena he wrote ini adalah klausa. Yang menjadi verb utamanya adalah was. Langsung aja kita fokus ke but. Oke. Setelah but itu adalah very impressive. Oke, berarti ya intinya impressive ini kan adjective. Kita lihat sebelum but itu adalah adjective juga, short. Ya dong. Adjective diparalelkan dengan adjective nggak ada masalah. Udah bener, berarti nomor 6 ini correct. Ya. Number 7. She suggested taking the plane this evening or that we go by train tomorrow. Subjek verbnya mana? She adalah subjeknya. Suggested ini adalah verbnya. Taking the plane this evening or, nah berarti kita fokusnya di sini or that we go by train. Setelah or kita punya konektor subjek verb, berarti ini adalah klausa. Setuju? Konektor subjek verb berarti dia klausa. Kemudian suggested taking the plane this evening. Kita fokus ke sebelum or. Nah, sedangkan di sebelum or ya, itu bukanlah klausa. Kita bisa ngelihat di sebelum or ini tuh nggak ada konektor. Oke. Kemudian juga nggak ada ya subject verbnya, nggak ada konektor subject verb yang memenuhi sebagai syarat klausa. Akhirnya karena dia tidak paralel, aku bisa menyalahkan kalimat ini. Karena apa? Kalau di kanannya ini ngomongin klausa, di kirinya itu harus klausa, minimal ada konektor subject verb, syarat klausa. Nah, kemudian seharusnya ini seperti apa supaya dia benar? Nah, misalkan kita lihat di sini, she suggested taking the plane this evening. Dia kan di sini verb ing ya, taking. Ya udah, mungkin kita bisa ganti dengan taking the plane this evening, or aku bisa menghilangkan that dengan we-nya, aku ganti dia dengan going. Jadi ini aku ganti dengan going. Jadi she suggested taking the plane this evening or going by train tomorrow. Yang dia paralelkan adalah going dengan taking. Kalau sama-sama verb ing, gak ada masalah gitu. Ya, karena dia di sini satu klausa, satu lagi verb ing, ya jadi nggak paralel, makanya incorrect. Ya. Oke, kita ke soal nomor 8. The dean or the assistant dean will inform you of when and where you should apply for your diploma. Oke, di sini aku mau fokus ke coordinate conjunction-nya. Di sini aku punya or. Sebelum or, ya, the dean. Kemudian setelah or, the assistant dean. Ini adalah noun. The dean juga adalah noun. Karena dia memparalelkan noun dengan noun, berarti udah benar. Ya. Kemudian di sini aku notice ada n. Pertanyaannya, n di sini dia memparalelkan apa? Oke, kita balik lagi ke konsep tentang klausa. Klausa itu syaratnya adalah ada konektor subject verb. Kalau misalkan dalam satu kalimat itu aku punya dua pasang subject verb, berarti aku punya satu klausa dong, ya kan? Kemudian kalau aku punya dua konektor, berarti
aku harus punya 3 pasang subject verb, ya kan? Jadi kalau misalkan aku punya satu konektor, berarti ada 2 pasang subject verb. Nah, konsep itu kita coba lihat di soal nomor 8 ini. Aku punya konektor when dan where. Ya, aku tahu dia ini berfungsi sebagai konektor dalam kalimat ini. Kenapa? Karena nggak mungkin sebagai question word atau question mark. Karena nggak ada tanda tanya. Berarti dia sebagai konektor. Kalau kita notice bahwa kalau kita punya 2 konektor di sini, when and where, berarti kan ada 2 konektor. Berarti subject verb-nya harus 3 pasang dong. Sedangkan ya kalau kita ngelihat ya subject verb the dean or the assistant dean ya, ini itu yang kuning ini, yang aku lingkarin kuning ini adalah subjeknya. Will inform adalah verb-nya. Kemudian di mana kita menemukan subject verb lagi? You adalah subjeknya dan should apply adalah verb-nya. Kita di sini hanya punya 2 pasang subject verb. Berarti kita cuma perlu satu konektor dong. Ya enggak? Berdasarkan itu, ya kalau kalian menganalisanya dengan cara seperti ini, mungkin kalian akan buru-buru menyalahkan kalimat nomor 8 ini. Padahal, ya, when and where, nah di sini nih trikinya. Dia itu tidak dihitung 2 konektor. Nah, artinya apa, Dis? And di sini dia memparalelkan konektor when dengan konektor where. Nah, ketika dia memparalelkan konektor when dan konektor where, yang namanya paralel dia menjadi satu. Jadi konektornya itu when and where. Artinya apa? Dia tidak dihitung sebagai 2 konektor. Dia dihitung hanya satu konektor. Oke. Nah, di sini nih pentingnya pelajaran parallel structure. Ya, ketika dia when dia pasangkan dengan where dengan conjunction and, dia itu dihitung satu konektor. Sehingga dia hanya perlu 2 pasang subject verb. Kalimat ini sudah benar. Artinya and di sini dia pasangkan atau dia memparalelkan when dengan where. Dia memparalelkan konektor dengan konektor. Makanya dihitung satu. Jadi hanya ada 2 pasang subject verb pada kalimat ini. Makanya dia menjadi benar. Analisanya seperti itu. Ya. Kalau dia diparalelkan, intinya kalau dia diparalelkan, misalkan verb kayak tadi ada yang diparalelkan. Mungkin kalian bertanya, "Dis, syarat satu kalimat itu kan hanya ada satu subjek dan satu verb. Kalau dia nambah, ya, kalau dia nambah nih subjek verbnya, berarti harus ada apa? Harus ada konektor, iya kan? Nah, kenapa tadi ada kayak ya she works and misalkan she works and sleeps. Nah, mungkin kalian akan buru-buru menyalahkan kalimat ini, padahal dia itu paralel. Ketika paralel, dia itu dihitung satu. Jadi, verbnya itu bukan works ya. Jadi works dan sleeps itu dihitung satu verb. Gitu ya. Paham ya? Nah, kita lanjut ke nomor 9. There are papers to file, reports to type, and those letters should be answered. Kita lihat. Ini tuh dia memparalelkan apa? Subjek verbnya mana? There are papers. Oh, sorry, karena ada there, ini place expression, berarti ada inverted subject verb, ya dong. Berarti are adalah verbnya, papers adalah subjeknya. Oke. Nah, kita lihat ada conjunction and di sini. Kira-kira dia akan memparalelkan apa? Nah, kalau kita lihat sebelum koma, ya ini kan ada koma-koma nih, penting untuk kita perhatikan. To file. Oke, ada to file di sini. Kemudian ada to type. Oke, berarti dia di to plus file, to plus type. Nah, kalau kita udah ketemu polanya di sini, berarti kedepannya ini harus ada to plus lagi gitu ya. To plus apa gitu. Nah, masalahnya ya, ini tuh malah those letters should be answered. Ya, malah dia memasukkan subject verb di sini. Ya, ini tuh menjadi incorrect. Soalnya ya kita tidak memerlukan subject verb lagi karena kita tidak memparalelkan klausa di sini.
Kalau aku mau benerin, ini aku hapus. Ya. Nah, kemudian answernya ini juga aku ganti. Makanya kalau ingin diparalelkan adalah to file, reports to type, and to answer. Nah, berarti dia to infinitive, to infinitive, to infinitive. Jadi yang diparalelkan di sini adalah to infinitive. Jadi to plus file, to plus type, and to plus answer. Gitu. Ya. Number 10. The manager needed a quick but thorough response. Oke, langsung aja. Di sini kita fokus ke but. Apa yang dia paralelkan kira-kira? Nah, quick. Ya, berarti dia ngomongin tentang adjective. Kemudian yang dia paralelkan apa? Nah, ini. Kata ini, thorough, adalah adjective juga. Yang menjelaskan response. Ini noun. Jadi, response di sini dijelaskan oleh adjective quick, kemudian thorough dengan conjunction but. Sama-sama adjective, intinya dia sama-sama adjective, maka nomor 10 ini correct. Ya. Oke, sekian dulu. Susah-susah gampang memang. Yang susah itu adalah mengenali apa yang diparalelkan. Aku yakin dengan latihan ini semua akan menjadi lancar, ya. Nanti kita ketemu lagi di strategi TOEFL structure yang ke-25, ya.